Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Mang Ihud, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2000. PPG 2, Universitas Muhammadiyah Kota Bangka dengan NIM 2201156082. Saya mengajar di SD Kedaung Kalian 13 pagi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan topik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Mohon kiranya saran serta masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Berikut video pembelajaran UKIN dari saya. Terima kasih. Good morning, class. Good morning, sir. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am very well, thank you. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa? Ya, Adit, silakan. Before study, let's pray together. Finish. Greeting. Oke, terima kasih Radit sudah bantu Bapak untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, siapa yang bisa pimpin teman-temannya? Salsa, silakan. Ini Salsa. Teman-teman, sebelum menyanyikan lagu wajib nasional, berdiri sejenak. Kita berdiri terlebih dahulu. Ayo. Anjing.
kasih. Terima kasih Salsa sudah bantu Bapak lagi untuk memulai pembiasaan kita mendengarkan lagu wajib nasional. Tadi judulnya apa? Yang menciptakan siapa? W.R. Supratman. Ini biasa kita dengerin kalau pada saat apa? Upacara pembiasaan di hari Senin atau upacara apapun di peringatan hari besar, ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, coba lihat kanan kirinya. Ada nggak temennya yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kalian juga selalu diberikan kesehatan dan supaya bisa rajin masuk ke sekolah. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan belajar tema 3. Kalau minggu kemarin berarti kita sudah belajar tema berapa? Tema 2. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Ya, masih ingat pembelajarannya tentang apa? Menggali informasi menggunakan 5W1H. Coba 5W. W yang pertama apa? What. Terus why, who, when, where. H-nya how. Kalau what berarti apa? Apa? Who, siapa? When. Apa ya? When itu kapan? Where, di mana. Terus satu lagi why, mengapa. Dan yang how itu adalah bagaimana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua ada menganalisis komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan yang ketiga menelaah perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Ya, ini yang akan kita pelajari nih. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, biar tambah semangat. Coba, masih ingat gak tepuk Indian? Masih ingat gak tepuk Indian? Masih ingat gak? Oke, tepuk Indian. Ha ha. Ha ha. Kayaknya Gibran masih ngantuk nih. Ayo Gibran, yang semangat dong. Coba sekali lagi yang semangat ya Gibran ya. Oke, tepuk Indian. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tadi kita kalian sudah lihat tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah berliterasi. Ya, membaca teks berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Yang kedua, menyaksikan video tokoh penemu listrik. Yang ketiga, menyimak materi komponen listrik dan fungsinya. Yang keempat, materi perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada perintah, perhatikan gambar. Ya, sekarang kira-kira dari gambar ini ada gambar apa? Gambar tentang apa sih? Tuh lihat, gambarnya tentang apa sih itu? Nih lihat nih, di sini ada gambar apa nih? Ada 3 orang anak ya? 2 ya. Lalu ada dia sedang apa nih? Sedang belajar. Nah, kalian pernah gak mengalami hal ini? Pernah gak? Berarti pada saat apa? Mati? Karena ini, berarti ini biasanya terjadi di mana nih? Di mana? Di daerah mana? Ya, di daerah kota-kota kecil atau pedalaman, ya kan? Karena mungkin saat ini masih ada wilayah Indonesia yang belum teraliri arus listrik. Tapi kalau di Jakarta sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semuanya sudah ada listrik. Oke, dari gambar ini ada berapa pertanyaan tuh? Ada 4. Oke, pertanyaan pertama.
apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Siapa yang bisa? Aisyah. Belajar dengan minim cahaya. Ya, hanya cuma dari lilin. Kalau kalian belajar biasa menggunakan apa? Lampu belajar bahkan ya. Jadi ada lampu yang di meja belajar ya. Jadi bisa fokus membacanya. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa? Ya. Karena belum masuknya listrik ke lingkungan tempat tinggal yang ada di gambar tersebut, ya. Jadi mereka belum bisa menggunakan fasilitas seperti lampu, terus apa lagi? Kipas, terus apa lagi? TV. Ada lagi yang lain? Kulkas. Jadi mereka belum bisa nih menikmati itu. Tapi kalian semua sudah di sini sudah menikmati itu kan? Di rumahnya ada kulkas gak? TV. Terus apa lagi? Mungkin bahkan ada yang punya komputer atau laptop, ya kan? Nah, tapi mereka yang di pedalaman, mereka belum bisa menikmati itu semua. Menurut kalian, apa perbedaan kondisi pada gambar yang ada di sini dengan kondisi saat ini? Siapa yang bisa? Ya, Noval. Kondisi saat ini sudah dapat dijangkau di kota-kota kecil, hingga masyarakat dapat menikmatinya. Oke. Perbedaannya adalah kalau kondisi saat ini sudah banyak kota-kota kecil yang dialiri arus listrik. Kalau di zaman sebelum mungkin di tahun 90-an atau sebelum tahun 2000-an itu banyak kota-kota, bahkan bukan kota kecil ya pedalaman. Kota yang mungkin bisa dibilang besar tapi belum dialiri arus listrik. Lalu yang keempat, bagaimana lampu-lampu di rumah kalian dapat menyala saat ini? Siapa yang bisa? Gibran. Karena adanya aliran listrik. Betul. Selanjutnya, di sini ada video pendek ya tentang sejarah singkat Michael Faraday. Nanti kalian tolong saksikan. Nanti akan Bapak tanya apa yang terdapat dalam video ini. Ya, tolong perhatikan semua. Seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan bapak listrik bernama Michael Faraday. Ia pada saat 12 tahun menggunakan Faraday sebagai asistennya di laboratorium Universitas Tengah Pulau. Di usia 21 tahun. Puncak penemuan listrik oleh Faraday ketika dia melakukan percobaan dan belum para kawannya terbesar dan ia kemudian menemukan apa yang dinamakan listrik bulb. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang siapa? Tokoh siapa sih? Dia siapa? Michael Faraday siapa sih? Penemu listrik. Tadi kalian saksikan Michael Faraday adalah bapak penemu listrik. Bahkan namanya aja tadi siapa? Faraday. Berarti inisialnya siapa? F. Ya. Nah, F-nya itu dijadikan simbol pada rumus arus listrik. Ya mungkin aja nanti salah satu dari kalian ini ada 24 orang ini siswa, mungkin salah satu dari kalian bisa jadi penemu. Ya. Dan nama kalian bisa diabadikan dari apa yang sudah kalian temukan. Oke, baik. Tadi Aisyah sudah baca teks yang ada di sini. Kita perhatikan sama-sama. Lihatlah di lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Lalu, tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Bacalah teks pada buku tema 3 halaman 1 dan 2. Di bawah buku temanya, silakan dikeluarkan. Ayo keluarin buku temanya. Ya, dibuka halaman 1 dan 2. Ada nggak teks ini? Teks listrik pengubah wajah dunia ada? Oke, sekarang Bapak minta Bapak kasih waktu 3 menit bisa untuk baca, selesaikan? Oke, sekarang Bapak berikan waktu 3 menit untuk baca. Silakan dibaca dulu teksnya.
sampai halaman 2 ya, dibaca. Baik, sudah selesai? Sudah, ya. Tadi ada berapa paragraf sih dalam teks listrik mengubah wajah dunia? Ada berapa paragraf dulu? Berapa? 6. Ada 6 paragraf, ya. Nah, sekarang berdasarkan teks eksplanasi tersebut, ayo jawab pertanyaan berikut. Ada tuh 2, 3, 4, 5. Tadi judulnya apa? Listrik pengubah wajah dunia. Oke, yang pertama, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Siapa yang bisa? Henry. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Oke, terima kasih Henry. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Siapa yang bisa? Ya, Raidan. Apa? Oke, laju aliran listrik melewati suatu titik atau bagian. Yang ketiga, apa sih manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Siapa yang bisa? Ya. Manfaatnya untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, contohnya seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Oke, manfaatnya kalau sampai rumah untuk dihubungkan ke alat-alat elektronik seperti TV, kulkas, kipas angin, dan sebagainya macam. Nah, kalian sudah belajar tadi di awal ada teks tentang listrik mengubah wajah dunia. Lalu ada 5 pertanyaan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita belajar tentang mencari informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Apa sih artinya teks eksplanasi? Kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Baik, kejadian. Nah, tadi di awal kalian udah baca dengan teks apa judulnya? Listrik pengubah wajah. Kalau kalian masih ingat, di dalam teks tersebut ada 2 rangkaian. Rangkaian apa? Apa? Seri dan paralel. Seri dan paralel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya pada rangkaian listrik sederhana. Kalau digambar, ini rangkaian apa? Kalau secara rangkaiannya lebih mudah yang mana? Seri. Tapi yang namanya rangkaian seri dan paralel punya kelebihan dan kekurangan. Menyaksikan video tentang komponen dan fungsi dari rangkaian seri dan paralel atau rangkaian listrik, ya. Silakan disaksikan. Dapat dinyalakan karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik disusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konektor listrik, dan alat listrik. Tersebut baterai. Komponen lainnya yaitu listrik sebagai konektor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi untuk mengalirkan listrik menjadi energi cahaya. Video pembelajaran tentang apa? Rangkaian listrik. Tadi rangkaian listrik ada berapa? Ada 2, rangkaian seri dan paralel. Tapi juga ada rangkaian tertutup dan terbuka. Kalau rangkaian tertutup artinya apa? Rangkaian tersebut dialiri arus listrik. Kalau terbuka tidak dialiri arus listrik. Sehingga lampu kalau tertutup berarti kalau rangkaian tertutup lampunya akan nyala atau mati? Kalau terbuka mati karena tidak tersambung arus listrik. Beberapa fungsi dari komponen listrik. Ya. Ini adalah apa ini? Baterai. Apa fungsi dari baterai?
berfungsi arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Selanjutnya adalah kabel. Jadi kabel adalah salah satu yang paling penting juga. Karena kalau tidak ada kabel, kira-kira bisa mengaliri arus listrik nggak? Menyampaikan arus listrik nggak? Tidak bisa ya. Nah, kalau lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ada lembar kegiatan peserta didik. Nanti kalian tuliskan di kertas, sebuah kertas, tuliskan nama anggota kelompoknya dan juga nama kelompoknya, lalu diskusikan oleh teman kalian. Ya, ada dua materi yang akan kita bahas. Nanti kalian diskusikan kira-kira butuh berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit ya. 10 menit kalian kerjakan, diskusikan, nanti presentasi 1 atau 2 kelompok. Paham? Oke? Selanjutnya, siapkan dulu kertasnya sudah. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya seperti yang kemarin aja. Ini apa? Kalimantan. Ini di sini ada gambar nih. Gambar apa nih? Ini apa nih? Center. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan pada tabel. Di sini ada namanya, lalu fungsinya. Sekarang kalian diskusikan. Nomor 1 ini apa? Nomor 2 ini apa? Nomor 3 ini apa? Dan 4 apa? Nanti kalian diskusikan oleh kelompok kalian, peta pikirannya, lalu mungkin bisa minimal 2 atau 3. 3 juga nggak apa-apa. Kalian tuliskan di lembar jawaban kalian. Paham sampai sini? Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Bisa? Bisa? Oke. Apa? Lampu. Ini lampunya di sini. Ya kan? Iya, ini apa nih? Ini yang biasanya ada di apa? Ya, tombol. Ya. Itu apa-apa. Tulis. Nomor 1 ini apa nih? Baterai. Itu tulis. Fungsinya untuk apa sih baterai? Nomor 2 ini apa? Fungsinya apa tulis? Yang ketiga apa? Yang ketiga nih, yang ketiga. Ini yang paling ini apa? Ini ada PR-nya, tapi ini fungsinya apa? Itu kalau ngomongin memang penghasil bukan membuat. Penghasil. Ya, penghasil harus. Terus ini fungsinya apa? Yang ketiga, ini apa nih? Kalian boleh lanjut kerjakan yang kegiatan 3. Di sini kalian buat peta pikiran tentang pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Apa sih manfaat atau pengaruh listrik bagi kehidupan kalian? Tuliskan minimal 3. Energi apa? Ya betul. Mengubah energi. Sebagai itu fungsinya untuk apa sih? Menyalurkan energi listrik. Ya, energi listrik dulu. Iya, ya tancap itu kan sebenarnya udah modern, tapi kalau dulu pakai tancap sekarang sudah kelompoknya. Ini kelompok Pulau Jawa udah selesai belum? Oke, ini udah selesai. Oke, baik. Sudah selesai semua? Ya, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Waktunya untuk presentasi. Ya, kita akan presentasi. Kira-kira kelompok mana yang ingin maju? Siapa yang ingin maju? Kelompok Kalimantan. Ayo silakan maju. Kalimantan. Ini mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Kalimantan ingin mempresentasikan diskusi kami. Ini kami. Dari tadi ada komponen ya? Iya. Komponen dari gambar buku ya. Itu ada 4 komponen. Kalau menurut kelompok kalian, nomor 1 itu gambar tentang apa sih? Namanya apa? Baterai. Baterai. Fungsinya untuk apa? Adanya arus listrik. Untuk Adanya arus listrik. adanya Arus listrik. arus listrik. Mungkin hanya berapa? 3. 3. Yang pertama apa? Bisa memasak beras dengan menggunakan magicom yang menggunakan energi listrik sehingga menjadi nasi. Yang kedua, Memasak air dengan menggunakan dispenser yang menggunakan listrik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau dari kelompok mana? Jawa. Oke, kelompok Jawa silakan maju. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jawa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Tadi untuk tugas yang pertama kan ada komponen listrik ya. Ada berapa gambar? 4. Oke, yang ketiga apa? Lempengan aluminium Lempengan aluminium. Fungsinya untuk menyalurkan energi listrik. untuk menyalurkan energi listrik. Yang keempat, Tombol on off atau saklar. Ya. Fungsinya untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu. oke, untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Dulu penerangan menggunakan petroma, sekarang penerangan menggunakan bola lampu pijar. Terus, yang ketiga, Dulu kendaraan memakai sepeda, sekarang menggunakan sepeda motor. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mari tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya akan ada game. Ya, gamesnya adalah kita akan kuis. Nanti baris semuanya, satu orang hanya akan sebagian satu jawaban. Yang betul akan dapat hadiah dari itu. Ya, sekarang buat barisan dulu. Ini ada soal evaluasi. Mau minta kalian baca dulu. Nanti setelah dibaca baru dikerjakan. Paham? Masih waktu 5 menit bisa? Ya, silakan dibaca dulu. Ada 5 pertanyaan. Mengapa itu sangat penting di era globalisasi? Kalian bicarakan langsung jawab. Ya, silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan nggak? Seru nggak? Seru nggak? Bagian mana kak yang menyenangkan dan seru? Iya. Jadi ada yang dapat hadiah, ada yang dapat pensil, ada yang dapat pulpen. Berikan kesimpulan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dulu siapa? Ya, Adil.
kita belajar tentang menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Apa coba? Ya, Dania. Pada satu, kita jadi tahu bahwa penggunaan listrik dalam rangkaian listrik sederhana diperlukan baterai, lampu, saklar, dan kabel. Dua, kita jadi tahu bahwa listrik sangat banyak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oke, komponen-komponen listrik tadi ada apa aja? Ada baterai, ada lampu, ada apa lagi? Saklar, kabel, ya kan? Mau pulang? Kita berikan alat tulis. Oke, baik. Kita mau pulang. Sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang mau menuju doa pulang? Ya.